Halo teman-teman, balik lagi di channel saya MTech. Nah, di video pertama kemarin kita sudah membahas untuk review dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini ya. Nah, kebetulan di video kedua kali ini saya akan membahas untuk tips and trick memakai Samsung Galaxy Note 20 Ultra di tahun 2025. Oke. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke videonya aja. Untuk tips yang pertama, itu kita bisa mempercepat transisi dari pergerakan animasi si HP ini ya. Nah, dengan begitu berarti kecepatan HP kita akan lebih kencang ya. Jadi kalau mau buka tutup aplikasi itu lebih kencang. Nah, caranya kita tinggal klik setting, kemudian scroll ke bagian bawah sampai paling bawah. Nah, ini kebetulan developer option saya ini udah kebuka. Nah, buat kalian yang belum kebuka, kalian tinggal klik about phone, lalu scroll ke bawah dan pilih software information. Di bagian build number kalian tinggal klik berkali-kali ya, sampai nanti di sini tulisannya Anda sudah di developer mode. Nah, tinggal kita kembali, kemudian kita pilih developer option yang udah nongol. Kita scroll aja ke bawah sampai ke bagian yang namanya scroll terus ya. Di bagian mana ya? Nah, ini Windows Animation Scale, Transition Animation Scale, dan Animator Duration Scale. Ini tinggal kalian pilih Animation Scale jadi 0,5, Transition Animation Scale 0,5, dan juga Animator Duration Scale 0,5 juga. Oke. Nah, jadi pergerakan lebih kenceng ya. Nah, lebih kenceng. Nah, karena di sini kita udah mereduksi animasi dari transisi layar dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya. Yang kedua, kita bisa mengatur refresh rate dari layar HP Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Kebetulan HP ini udah mendukung untuk refresh rate 120 Hz ya. Jadi kita bisa langsung klik setting, kemudian kita scroll ke bawah, masuk ke bagian display. Nah, di sini ada bagian motion smoothness. Nah, motion smoothness ini tinggal kalian pilih dari standar menjadi adaptif, terus tinggal di apply. Nah, ini udah masuk ke mode 120 Hz. Nah, untuk catatan, fitur ini hanya bisa dipakai untuk mode layar Full HD ya. Jadi screen resolutionnya cuma bisa di Full HD. Kalau kalian pingin ke WQHD+, nah, Adaptive Motion Smoothness isn't supported. Jadi ini nggak bisa pakai mode refresh rate 120 Hz ya. Cuma bisa di 60 Hz untuk WQHD+. Oke, selanjutnya untuk fitur yang ketiga adalah fitur Always On Display. Nah, rata-rata HP Samsung, apalagi yang layarnya AMOLED, itu punya fitur yang namanya Always On Display. Jadi menunjukkan kondisi layar tetap terjaga ketika layar kita dikunci. Nah, sekarang saya tunjukin ya, HP ini awalnya saya tidak nyalakan fitur Always On Display-nya. Saya coba kunci dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini, tidak ada apa-apa yang nongol di layar. Nah, coba ketika kita nyalakan fitur Always On Display, kita tinggal pergi ke bagian setting, kemudian kita masuk ke bagian display, scroll ke paling bawah. Nah, di sini ada Always On Display, tinggal klik, kemudian pada bagian off kita ubah jadi on. Nah, di sini ada pilihan ya, tap to show, show always, show as schedule, show for new notification. Nah, tap to show ini artinya kita harus sentuh dulu layarnya seperti ini, baru Always On Display-nya nongol seperti ini. Oke, itu untuk tap to show. Show always, ketika kita sudah ngunci layarnya, itu langsung muncul Always On Display-nya, kita nggak perlu klik. Sedangkan untuk show as schedule ini kita perlu atur. Kita mau nyalain Always On Display-nya itu dari jam berapa sampai jam berapa, start dan end. Oke. Dan show for new notification ini hanya akan nyala ketika ada notifikasi yang muncul barusan.
Kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa juga pilih untuk style jamnya ya. Di sini ada banyak style. Yang ini fitur bawaan, style bawaannya ya. Nah, kita juga bisa pilih gambar yang mau kita tunjukin di always on display, garis stiker, air emoji, bitmoji, galeri, atau tema. Bisa kita coba yang ini ya. Oke, done. Saya kunci HP-nya. Nah, gaya jamnya berubah jadi sesuai yang kita pilih. Untuk yang keempat, kita bisa mengatur font style dan font size di HP ini. Nah, untuk HP yang saya pakai sekarang, saya atur untuk mode standar ya, untuk font size-nya. Nah, kalau teman-teman pengen ubah, kita bisa langsung masuk ke setting. Nah, teman-teman lihat di sini ya, layarnya ini nongolin sampai wallpaper and style. Sekarang kita tinggal pilih bagian display, font size and style. Nah, di sini saya pasang level 3 ya. Nah, coba saya kecilin levelnya, artinya size-nya jadi lebih kecil. Oke, size-nya bakal lebih kecil. Sekarang kita balik. Nah, sekarang dia nunjukin sampai bagian tema ya. Dia nunjukin sampai bagian tema. Karena fontnya jadi lebih kecil dan yang kita lihat di layar akan lebih banyak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, buat kalian yang mungkin sudah berusia atau penglihatannya kurang jelas, tidak sejelas dulu lagi, kalian biasanya pasti naikkan font size-nya menjadi ya kira-kira seperti ini. Nah, ini sangat membantu banget buat kalian yang penglihatannya kurang jelas. Kalian bisa juga atur font style-nya di bagian font style ini, dan ini ada 3 font style default ya. Default, Samsung One, dan Gothic Bold. Kita coba ubah ke Samsung One, Gothic Bold ya, sorry. Nah, sekarang saya coba atur font size-nya menjadi 3. Nah, kira-kira seperti ini. Dia sudah berubah jadi Gothic Gold. Fitur kelima yang sangat membantu saya dalam bekerja, khususnya dalam buat konten atau editing, itu adalah split screen ya. Kebetulan HP ini punya layar yang besar, jadi kalau kita pakai untuk split screen itu sangat-sangat mumpuni ya. Caranya kalian tinggal buka satu aplikasi, misalnya setting ya, kemudian kita klik 3 garis ini, kemudian kita tahan setting, arahkan ke atas, dan kita tinggal pilih satu aplikasi lagi yang mau kita buka secara split screen ya, misalnya kalkulator. Nah, jadi ini udah menjadi split screen ya, yang atas setting, di bawah kalkulator. Fitur ke-6 ini punya khasiat atau manfaat yang sama dengan fitur kelima tadi. Karena apa? Karena ini sama-sama fitur untuk multitasking ya. Namanya adalah pop-up view. Nah, kita tinggal buka aplikasi setting misalnya ya, salah satu aplikasi yang mau kalian buka. Kemudian kita tinggal klik 3 garis di sudut kiri bawah. Kemudian sama seperti split screen, tinggal tekan ini, tahan. Nah, kemudian drop here for pop-up view. Nah, tinggal taruh di sini aja. Nah, jadi ini seperti Windows yang mengambang ya. Nah, seperti floating window. Nah, kalian tinggal buka satu aplikasi lagi misalnya yang kalian mau buka sekaligus. Misalnya saya mau buka pesan. Nah, jadi di sini pesannya saya buka sekaligus saya buka setting ya. Nah, di sini juga bisa diatur-atur nih ukuran dari pop-up view-nya, mau kecil, mau besar, atau mau bagaimana, nih juga bisa diatur posisinya. Nah, kira-kira seperti itu. Fitur selanjutnya yaitu live caption.
fitur live caption ini pada dasarnya adalah menerjemahkan apa yang dikeluarkan oleh Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini melalui medianya. Misalnya kita sedang buka YouTube nih ya. Nah kebetulan ini kan YouTube yang ngomong bahasa Inggris, jadi saya ambil yang ini aja karena saya pakai live captionnya yang bahasa Inggris. Kita tinggal klik volume up atau down ya, tombol volume, terus klik titik 3 ini. Nah ada logo ini yang dicoret, kita klik sekali. Nah caption appear when speech is detected, artinya subtitle atau captionnya bakalan nongol kalau ada yang ngomong dalam bahasa Inggris. Nah misalnya di video YouTube ini ya, dia ngomong bahasa Inggris, kita tinggal play aja. In this little toolbar, and make sure you toggle this icon on. And this is where the magic happens. So look at how the shape is automatically corrected now when you draw it out. I love that this feature exists. It's Nah ini honestly udah so terjemahkan and otomatis satisfying. dari So video whether you wanna tersebut draw ya. a star- Jadi misalnya kalau di YouTube memang kan ada fitur caption ya, CC ini. Tapi kalau di misalnya di video offline kalian itu kan tidak ada ya. Kalian tinggal pakai fitur live caption ini. Itu sangat membantu buat kalian yang mungkin nggak ngerti apa yang dia omongin gitu. Oke guys, jadi itu untuk tips dan trik Samsung Galaxy Note 20 Ultra di tahun 2025. Lumayan banyak ya guys. Jadi kita masih ada banyak tips dan trik lainnya. Nanti kita akan upload di video selanjutnya di part 2. Oke, jadi kalian pantengin terus ya channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.